Hai guys, welcome back lagi di teman cerita. Gimana? Udah pada balik ke habitat masing-masing sekarang? Udah pada pulang habis mudik lebaran? Terus sekarang jadwalnya ngapain? Kerja lagi, lembur-lemburan gitu, balik ke realita? Atau ngerjain skripsi sampai malam ya? Daripada pusing-pusing, kita nyegerin dan naikin mood dulu kali ya? Bikin es kopi kekinian favorit gua. Apalagi kalau bukan Pi Kopi Gula Aren. Soalnya Pi Kopi Gula Aren rasanya paten, bikin semua jadi pengen. Langsung aja tuangin 1 sachet Pi Kopi Gula Aren dan tuang air panas secukupnya ya. Terus aduk deh sampai larut semua. Nah, biar jadi es kopi kekinian, tambahin es batu biar makin seger dan susu UHT cair juga, gengs. Udah deh, es Pi Kopi Gula Aren siap diminum. Wah, juara banget nih rasanya. Mau kerja sampai malam nih auto tetap semangat. Tetap seger kalau begini ceritanya minum kopi ya. Tapi minggu-minggu ini kalau gua mah banyak tuh jadwal halal bihalal. Kalian juga sama nggak? Nah, pas banget. Biar acara kumpul-kumpul halal bihalal tuh makin seru, bikin nih minuman es Pi Kopi Gula Aren yang kekinian. Dijamin langsung jadi rebutan kalau disajiin di acara halal bihalal nanti kan. Bener-bener Pi Kopi Gula Aren lebih paten, lebih keren. Langsung aja deh beli Pi Kopi Gula Aren di supermarket terdekat karena lagi ada promo buy to get one, gengs. Nah, karena Pi Kopi Gula Arennya udah jadi, kita siap nih lembur bikin video lagi. So, gengs, cerita kali ini tuh datang dari teman kita namanya Arya. Dimana Arya ini tuh pernah KKN di sebuah desa, tapi bukan desa penari ya. Melainkan sebuah desa di lereng Pegunungan Wilis katanya. Nah, Pegunungan Wilis itu sendiri memiliki beberapa puncak gemilang cahaya mengukir cita sehingga rasa enggak dong ketahuan tuanya kalau kita bahasa Afri. Pokoknya puncak tertingginya itu bernama Puncak Trogati. Dan katanya pegunungan ini tuh juga masuk ke 6 kabupaten dan 1 wilayah kota, yaitu Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek lah. Banyak banget. Yang otomatis lerengnya itu sangat luas dan ada banyak desa dari berbagai kabupaten tadi. Nah, cuma salah satu desa yang Arya sama teman-temannya singgahi, ini nggak kita spill ya namanya ya. Cuma katanya di desa itu terkenal dengan peternakan sapinya. Pokoknya Arya sendiri itu merupakan mahasiswa dari sebuah universitas di daerah Tulungagung. Ada 5 orang nih dalam kelompoknya, yaitu si Arya, Yudi, Idam, Novi, sama Hikmah. Sebenarnya dari kampus saya itu juga banyak kelompok KKN lain ditugaskan di sekitaran Pegunungan Wilis. Kan tadi desanya emang banyak tuh, tapi ya mereka dipecah aja pokoknya. Mereka berangkat dari Tulungagung nih menuju desa tersebut naik mobil. Waktu itu kebetulan nih sempat mereka dalam keadaan tidur semua karena kan di tengah perjalanan jauh. Sampai-sampai tahu-tahu nih si supirnya ngerem dadak gitu. Si Novi yang duduk di belakang tuh sampai kepentok palanya ke kursi depan. Dia nanya kan ke Pak Supir, "Kenapa, Pak?" Supirnya dengan gemetar nih ngomong, itu anu tadi saya lihat ada ular jatuh di depan kaca mobil gede banget." Tapi Arya sama yang lainnya kan langsung lihat-lihatan ya. Si Yudi nih yang duduk paling depan, itu juga waktu itu kebetulan lagi tidur, jadi dia tidak melihat kejadiannya. Arya yang katanya memang cukup sensitif nih orangnya dengan hal-hal tak kasat mata. Dia udah cukup terbiasa tuh namanya melihat makhluk-makhluk yang bentukannya macam-macam. Namun pada saat itu dia nggak ngeliat ada apa-apaan. Maksudnya kalau itu memang ular jadi-jadian gitu ya, toto nemplok di mobil yang di jalan, ada nggak ngeliat ada ular. Jadi mungkin tadi si supir ngeliat ya ular beneran aja, tapi udah nggak tahu tuh kemana perginya, apakah ularnya di bawah mobil atau gimana. Semua pokoknya merhatiin nih ke sekeliling mobil gitu kan, memastikan nggak ada ular. Tapi nggak ada berani turun juga. Sampai Hikmah ini bilang, "Udah Pak, lanjut aja lagi jalan deh." Lanjut jalan tuh. Tapi anehnya udah 1 jam lebih gitu mereka kayak kok nggak sampai-sampai. Kejadian ini tuh terjadi di tahun 2009, gengs. Waktu itu katanya masih zaman BlackBerry tuh handphonenya, belum ada Waze atau Google Maps yang gampang diakses, dibaca kayak sekarang kan gampang, walaupun tetap aja suka dia sesarin ya. Si supirnya ini juga kan dari Tulungagung. Dia belum pernah tuh ke desa yang mau dituju ini. Mereka cuma dikasih alamatnya aja dari pihak kampus yang memang organisir pembagian KKN-nya. Akhirnya mereka ketemu nih ada orang naik motor gitu, nanya, "Pak, desa ini kemana ya?" Dan ternyata mereka emang salah jalan. Ya udah dikasih tahu tuh jalan yang benar sama orang itu. Baik banget diantarin gitu kan pakai motor, dituntun dari depan. Sampai akhirnya mereka sampai dan ternyata udah ditungguin tuh sama kades kepala desa di sana. Langsung pada turun gitu kan salaman. Baru juga ada sama yang lainnya mau bilang makasih sama orang tadi nganterin tuh pakai motor. Tapi pas dilihat lah, orangnya udah nggak ada, kemana cepet banget. Sampai si Pak Kadesnya nanya nyari apa. Soalnya kan pada celingak-celing gitu kan, mana tadi cepet banget. Idam nih bilang kalau tadi kita diantar sama bapak-bapak itu naik motor tapi kok tato udah pergi ya. Tapi si Kadesnya kayak kebingungan, tidak mengerti apa yang mereka maksud. Dan nggak lama si supir ya udah pamit meninggalkan mereka semua balik ke Tulungagung. Nah, di desa tersebut, Arya sama yang lainnya tuh udah disiapin tempat tinggalnya di rumah si Kades. Jadi dalam satu rumah. Namun ya cewek cowok bisa kamar ya. Pas Arya baru mau masuk nih, tiba-tiba ada sekelebat sosok wanita gitu lewat jalan ke belakang seret. Si Arya sempat kaget dan,
terhenti gitu kan langkahnya. Bukan takut, cuma refleks aja nih, kaget. Abisnya kan kayak dadakan gitu, tau lewat gitu ya. Semua orang di grupnya Arya udah pada tahu kalau Arya ini memang bisa melihat. Dan mereka nih sepakat sebelumnya nih bilang ke Arya, kalau lu ngeliat apa-apa udah kalau gue usah cerita ya, takutnya yang lain pada jadi takut. Cuma karena tadi si Arya kan refleks ya kaget, dia tidak bisa nahan. Si Idam yang kayak emang ngeh gitu kan sambil nanya tuh bisik-bisik, lo tadi habis lihat sesuatu ya. Si Arya bingung kan, dia udah janji ya kalau nggak usah bilang apa-apa. Jadi dia cuma bilang enggak kok, cuma salah lihat doang. Yang mana kalau kata si Arya di setiap tempat namanya rumah ya pasti ada aja. Dan sebenarnya rumah tersebut apa ya, mereka nih merasa bersyukur, rumahnya lega, sangat layak. Ya rumahnya si Kades. Jadi nggak ada kesan horornya, gengs. Kamar mandinya juga tipe-tipe yang di dalam rumah gitu, bukan yang di luar kayak cerita-cerita horor kebanyakan, enggak. Ya udah nih, mereka mulai bagi-bagi tugas untuk membantu pertanian di desa tersebut. Dari mulai permasalahan merah sapi, terus membuat skema pendistribusiannya, pemasarannya, dan lain-lain. Sama juga membantu pertanian dalam penanaman tuh bibit kopi di lereng gunung tersebut katanya. Intinya ya hasil bumi yang ada di desa itu mau dibuat UMKM jadi naik kelas cenah. Nah, Pak Kades sama Bu Kades sendiri katanya udah punya anak, cuma udah gede-gede, udah pada berkeluarga. Ada yang tinggal di desa itu juga, tapi ya beda rumah. Tapi ada yang udah merantau pergi. Yang jelas si Bu Kades ini seneng banget, katanya rumahnya rame lagi. Mereka disuguhin macam-macam tuh. Nah, lagi ngobrol-ngobrol begitu kan rapat nih malam-malamnya. Ada yang ngeliat kayak ada sekumpulan bapak-bapak gitu di depan rumah Kades tuh, lagi kayak pada gotong royong. Namun bapak-bapak yang dia lihat itu tuh pucat kulitnya, kayak nggak pakai baju, pakai celana doang. Nah, dia tahu itu bukan orang. Dia langsung bilang ke Yudi yang posisinya memang duduknya paling deket pintu tuh, untuk tutup pintunya aja Yud. Alasannya udah malam nih, nggak enak sama Pak Kades kalau pintu rumahnya diablak dibuka gitu kan malam-malam. Tapi yang lainnya langsung bilang, ah jangan, panas dong, udah biarin aja tuh dibuka. Toh kita kan lagi rame-rame kan di sini, kan nggak mungkin ada maling yang berani masuk lah. Dalam hatinya Arya, ya bukan maling maksudnya masuk ya. Tapi karena lagi-lagi dia berusaha buat seolah-olah nggak ada apa-apa, jadi ya udah Arya ngalah. Toh rombongan yang bapak-bapak tadi itu emang sekilas doang, cuma lewat. Udah nggak kelihatan lagi abis itu, kayak udah pergi emang. Arya di situ lagi-lagi nggak mikir macam-macam, karena kan tadi dia bilang di setiap tempat ya ada aja. Dia memang suka menemukan hal-hal macam begitu tuh. Kalau dibilang udah biasa ya udah sering memang. Tapi Arya memang masih belum bisa terbiasa. Arya masih suka kagetan kalau ngeliat gituan. Besoknya sampai beberapa hari kemudian ya udah mereka memulai tugasnya tuh yang udah dibagi-bagi tadi kan. Dimana kalau Arya, Hikmah sama Yudi itu kebagian buat ngurus sapi-sapi. Jadi ngepuh atau memerah sapi tuh katanya, terus pengemasannya atau penjualannya dipikirin tuh distribusiannya segala macem. Sementara Idam sama Novi tuh kebagiannya tadi tuh di pertanian kopi. Cuma kadang mereka juga cross job gitulah, tuker-tukeran, bantu sama-sama lain, bantu satu sama lain, karena kan biar adil gitu kan, 3-2, ntar 2-3, ditukar-tukar gitulah. Sampai hari keempat, ketika Arya, Yudi sama Hikmah tuh pagi-pagi ke kandang sapi, awalnya semua baik-baik aja tuh. Sampai tahu-tahu mereka kayak mendengar ada suara ringkikan kuda. Sapi-sapinya itu langsung kayak nggak tenang gitu, langsung kayak gelisah, ngeluarin suara gitu. Bingung kan mereka lah, pada kenapa nih? Dan itu suara kuda dari mana? Soalnya selama 4 hari mereka di sana, itu nggak ngeliat ada yang melihara kuda kayaknya. Jadi waktu itu semuanya denger, gengs. Dan entah kenapa, mendadak Arya juga kayak merinding tanpa sebab pas denger suara ringkikan kuda itu. Hingga akhirnya suara kuda itu menghilang, kayak menjauh. Sapi-sapi ini tuh tenang lagi. Yaudah mereka ngurusin sapi-sapinya kan, udah pada sibuk masing-masing tuh. Sampai pas sudah jam 12 tuh, yang waktunya istirahat buat makan siang, Arya ngeliat si Yudi ini kayak lagi ngomong sama seseorang. Posisinya di luar kandang, tapi kayak ketutupan gitu. Si Yudi ngomong sama siapa tuh? Jadi Arya cuma ngelihat Yudi kayak lagi ngomong gitu lah sama orang, tapi orangnya nggak kelihatan, kayak ketutupan. Ya dikira kan lagi ngomong sama warga desa lain. Sampai Yudi kayak ngangguk gitu, kayak semeringah gitu mukanya. Abis itu kayak pamitan sama orang tersebut, terus menghampiri Arya, bilang, yuk istirahat. Ya Arya sambil beres-beres nanya, tadi lu ngomong sama siapa itu? Si Yudi jawab, itu tadi namanya Dewi, cakep bener dah. Ternyata ada juga nih orang sini yang bening begitu. Sambil kayak sumringah gitu mukanya, seneng banget, kelihatan suasana hatinya abis ngeliat cewek cakep. Sampai akhirnya mereka ketemu weekend nih. Dimana kalau weekend memang jadwal mereka itu istirahat. Si Yudi nih ngajakin buat explore daerah sini yuk. Daki gunung bisa kali, kan ini di lereng gunung, udah kita tinggal naik. Namun pada saat itu si Hikmah sama Novin yang cewek-cewek kayak, ah males capek naik gunung. Cuma si Idam ini ternyata mau juga naik gunung, karena dia emang anak pecinta alam. Ya abis kalau dipikir-pikir emang gak ada hiburan lain di sekitar sana ya. Ya si Adam mikir emang paling ya hiking aja tuh yang paling deket ke atas. Jadinya cowok-cowok yang akhirnya pada mau hiking tipis-tipis lah. Sementara yang cewek-cewek udahlah di desa aja gitu kan, jalan-jalan di sekitar sana sama lanjutin kerjaannya. Mereka di sana sebenarnya KKN-nya seneng yang tanpa beban. Abisnya warga sana juga pada baik-baik banget, jadi dengan senang hati gitu loh. Ya Arya tentunya minta izin dulu kan kepada Kades kalau weekend
weekend besok nih Sabtu mereka mau off kerja. Dan rencananya mau naik gunung tuh buat eksplor daerah situ, Gunung Wilis. Ya Pak Kades bilang, oh silakan. Mumpung di sini ya naik gunung lah. Tapi si Bu Kadesnya nih malah bilang, hati-hati ya tapi, terutama nih kamu Nayuda. Ibu lihat kamu nih agak jarang, kata si Bu Kadesnya begitu. Tapi Pak Kades langsung kayak udah nggak usah didengerin, tuh emang Bu Kades kadang suka aneh-aneh ngomongnya. Digituin. Ya Arya sama yang lain kan kayak senyum-senyum karir aja kayak, iya Bu gitu. Numpang mereka di situ. Akhirnya besoknya mereka berangkat nih sehabis subuh. Yang katanya biasanya normalnya untuk sampai ke puncak tuh ya sekitar 5-6 jaman lah. Jadi kalau mereka jalan di sekitar jam 6 sampai puncak bisa jam 12-an lah, terus nanti turun lagi sampai desa ya sekitaran maghrib, ngepas waktunya, cakep. Cuma sebelum pergi, si Bu Kades ini ternyata udah nyiapin bekal makan siang tuh buat mereka bertiga, dibungkusin satu-satu, baik banget. Dibilang udah kalian nanti makan ini aja ya, jangan makan sembarangan nanti kalian sakit perut. Kalau nemu apa-apa di gunung udah jangan diambil juga. Tapi lagi-lagi si Pak Kades kayak udah jalan. Bu Kades ini emang banyak banget petuahnya. Macam ke anak-anak sendiri juga begitu, selalu diwujangin ini itu. Udah pokoknya kalian hati-hati ya, kata si Pak Kades sambil guyon aja kita ketawa. Akhirnya mereka jalani melalui jalur Tulungagung yang berada di desa tersebut. Walaupun pada saat itu mereka nggak bawa perlengkapan kayak tenda dan kayak orang-orang naik gunung pada umumnya ya. Karena kan mereka cuma mau tektok aja gitu istilahnya. Mereka kan lagi jadi akamsi anak kampung sini. Situ berarti ya. Tapi mereka ini tetap mendaftarkan diri di pos registrasi tuh di Tunjung Biru namanya. Idam yang ditunjuk sebagai ketua kelompok karena kan dia yang lebih berpengalaman yang pernah naik gunung. Pas lapor mereka juga bilang kita lagi KKN di desa ini kok. Katanya jalur Tulungagung yang mereka lalui itu masih terbilang baru pada saat itu. Jadi masih alami dan belum banyak pendaki yang lewat sana. Bener-bener kayak orang-orang daerah situ aja yang lewat jalur situ. Yang namanya tadi kan akamsi. Dari pos pemberangkatan ke pos pertama itu membutuhkan waktu sekitar 45 menit katanya. Dari bawah mereka happy banget. Sampai pada bilang kayak ini si Novi sama Hikmah nyesel nih nggak ikut nih. Si Yudi juga foto-foto terus tuh pakai handphone BlackBerry-nya tuh. Waktu itu yang udah pakai BlackBerry katanya cuma si Yudi sama si Novi aja di kelompoknya. Arya sendiri tuh masih pakai Nokia N-Gage, tau nggak lu? Yang kagak ada kameranya tapi bisa main game. Yo lo jadul banget ya. Mereka pokoknya jalannya sampai ke pos 2, di mana di situ tau-tau keadaannya kayak gerimis kecil-kecil yang membuat mereka memutuskan untuk berteduh dulu lah sekalian istirahat. Karena kan pada nggak bojas hujan. Soalnya dari kemarin-kemarin curah hujannya terang kok. Ini tau-tau kok langit agak-agak gloomy, emang gerimis tipis-tipis. Nah lagi udah begitu, tahu-tahu si Yudi teriak, ular. Arya sama Idam lah kaget dong, kayak langsung nyari, mana ularnya? Cuma si Arya nggak ngeliat apa-apa, tapi Yudi emang kelihatan ketakutan banget tuh, sampai gemeteran tuh nunjuk-nunjuk. Bilang tadi katanya ada ular gede banget masuk ke sebuah lubang yang ada di bawah salah satu pohon tuh, ditunjuk tuh. Warnanya katanya hijau terang gitu, tapi segede sanca, gengs. Kalau sanca itu kan gedenya tapi biasanya coklat-coklat belang gitu ya. Ini hijau terang tapi gede. Nah si Yudi ini emang takut banget sama ular. Mau jenis apa kayak ya takut dia sama ular. Ya karena itu Idam bilang ya udah lanjut aja yuk, jangan lama-lama di sini. Lagi-lagi si Arya mikir kalau itu emang ular jadi-jadian harusnya dia ngeliat juga, minimal merasakannya nih ada energi-energi apa gitu. Namun waktu itu si Arya tidak merasakan apa-apa dan tidak melihat juga. Jadi kemungkinan itu ular beneran aja kali yang emang dilihat sama si Yudi, tapi udah keburu masuk ke lubang tadi tuh yang ada di bawah pohon. Jadinya Arya sama Idam gak sempat ngeliat. Nah gak jauh dari mereka melanjutkan perjalanannya, Yudi kayak nemuin kerongsang, gengs, katanya gengs. Kalau di sana tuh sebutannya kerongsang, tapi pas kita lihat fotonya tuh kayak bros, bentuknya bunga, ada kayak dari kuningan gitu, cuman udah kayak kusam karatan. Dan di tengahnya kayak ada batu warna merah yang masih bersih gitu, batunya menyala. Yudi ngambil itu sambil bilang kayak, wih apa nih? Batunya cakep nih, bisa dicopot dijadiin cincin, keren kayaknya. Bapak gue soalnya suka nih batu-batu akik begini nih soalnya nih. Arya ngeliat kayak gitu langsung bilang, udah jangan diambil, taruh aja lagi ya. Udah karatan juga. Tapi si Yudi jawab, enggak nih batunya masih bagus nih, lihat nih. Namun waktu itu Arya sama Idam kayak masa bodoh, mereka terus jalan. Nah dari pos kedua ke pos ketiga itu ternyata jalurnya baru udah mulai susah. Di situ si Idam baru bilang, nah untung Hikmah sama Novi bener jadi kagak ikut, bisa ngeluh pasti nih cewek-cewek kalau daki begini nih. Ya akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk istirahat lagi, sekalian makan bekal yang tadi dibawain sama Bu Kades. Tapi kali itu mereka memastikan dulu nih nggak ada ular kan nih, tempatnya aman nih. Abisnya ya agak takut yang sama yang tadi trauma. Pas lagi makan nih, si Aren udah setengah habis nih, enak makannya. Tahu-tahu si Yudi kayak mukul mereka berdua, terus nunjuk ke salah satu pohon tuh gitu. Arya sama Idam kan kayak ngeliatin pohon yang ditunjuk sama Yudi kan, apaan sih? Yudi bilang lagi, itu tadi ada ular gede turun dari pohon, tapi kali itu warnanya hitam. Serius lo, kata si Idam kan jadi agak ragu nih sama si Yudi. Dari tadi ngomongin ular mulu, mana gue kagak lihat gede-gede apaan, nggak ada. Arya juga nggak ngeliat apa-apaan kan. Jadi dia bingung nih, si Yudi ngeliat beneran apa bohongan sih. Soalnya si Yudi ini kayak apa ya, kata si Arya tuh kayak sehari-harian tuh suka ngablu gitu. Bahasa ngablu tuh apa, suka kayak ngawang gitu loh. Entah ngobat apa entah apa gitu, kayak suka gitu, suka ngehalu. Jadi mereka nggak tahu nih yang diomongin sama si Yudi beneran apa enggak sih. Tapi karena parno ya, mereka akhirnya menyudahi makan mereka tuh, buru-buru pergi dari situ. Akhirnya di jam 1 mereka nih sampai ke puncak. Ya agak meleset sih 1 jam kan,
kan perkiranya tadi bisa sampai jam 12. Cuman karena si Arya sama si Yudi juga pemula, mereka sempat juga adegan makan dulu tuh lama. Jadi ya udahlah sampai jam 1 mereka sibuk tuh foto-foto. Dan si Yudi ngajakin si Arya sama Idam tuh foto berkali-kali gitu kan. Sampai si Idam bilang, "Udah kali banyak bener foto." Yudi jawab, "Ya buat kenang-kenangan, kenapa sih? Siapa tahu ntar lu dipatok ular tuh pas turun tuh. Jadi kan gue ntar punya foto lu." Arya langsung kayak, "Hush, ngomongnya jangan aneh-aneh ah." Si Idam juga kayak, "Apaan sih lu ngomongnya begitu? Yang dari tadi lihat ular kan lu terus, itu jangan-jangan pertanda tuh lu yang bakal dipatok." Ya Arya lagi aja marahin si Idam ya kayak, "Udah jangan ikut-ikutan ngomong aneh ah." Setelah udah pos di puncak, mereka memutuskan untuk turun tuh biar sampai desanya nih pas maghrib pokoknya. Jangan udah maghrib masih di turun gunung, mereka juga takut. Jadi memang mereka berencananya agak ngebut nih turunnya ke bawah. Nggak usah kebanyakan istirahat kalau nggak gempor-gempor amat. Singkat cerita mereka turun tuh lama kan hingga sekitar jam 5-an. Kira-kira ini udah mau sampai ke bawah posisinya. Karena mereka lewat jalur yang sama dengan yang tadi mereka naik, jadi masih agak inget-inget kan. Nah, tapi mereka akhirnya memutuskan untuk istirahat sebentar karena gimana pun juga fisik nggak bohong ya, ngos-ngosan. Jadi pikirnya ya udahlah ini udah deket ke pos bawah juga, aman lah ini sampai desa maghrib bisa. Pas lagi istirahat, tau-tau mereka mendengar ada kayak suara-suara musik gamelan dari tarian gambyong, gengs. Yang memang merupakan tarian khasana katanya. Macam ada orang hajatan. Jadi bilang lah, lagi ada acara apaan nih? Arya sama Idam juga denger. Tapi di situ si Arya feelingnya nggak enak. Maksudnya, hah? Ya kali ada orang hajatan di hutan di tengah gunung begini. Yudi bilang, "Yuk lihat dulu yuk ke situ yuk." Sambil nunjuk ke arah suara itu berasal. Idam bilang, "Udahlah nggak usah aneh-aneh, kita balik aja lah." Si Arya juga nimpalin, "Udah iya balik aja lah, gue lapar juga nih, udah mau makan lah udah. Pokoknya maghrib kita harus di desa." Tahu-tahu si Yudi ngeluarin kayak serbet gitu dari kantongnya. Terus pas dibuka isinya jamur, gengs. Sambil ngasih nih ke Arya sama si Idam, nih, ganjal dulu nih buat cemilan. Ditanyakan sama Idam, "Ah, jamur apaan tuh?" Yudi bilang, "Ini dikasih sama Bu Kades dari pagi. Gue lupa nih, gue kantongin. Udahlah makan aja." Ya karena dibilang dari Bu Kades, dimakan tuh sama Arya sama Idam juga. Yudi juga ikutan makan. Rasanya kata Arya ya kayak jamur pada umumnya, krenyes gitu, nggak ada rasanya. Sampai si Arya bilang, "Apaan nih jamur rasanya begini? Bukan yang kayak udah disambelin, dibumbuin balado apa gimana ya? Jamur mentah." Si Yudi ketawa-ketawa. Dia bilang, "Tunggu dulu, tunggu bentar." Tapi lama-lama ketawanya si Yudi ini makin kenceng dan makin kayak nggak kekontrol gitu. Wah, gitu. Dan Arya mendadak kayak merasa pusing, kepalanya gelengan macam orang mabok. Dan makin lama dia mendengar suara musik gamelan tadi tuh sama ada nyanyian kayak sinden juga tuh kayak makin kenceng, makin gemur gitu, kayak makin deket di sebelah kupingnya persis. Sedangkan si Idam kayak langsung jongkok di tanah gitu, terus ekspresinya kayak marah gitu, bilang ke Yudi kayak, "Lo ini jamur apaan yang lu kasih, Yud?" Tiba-tiba si Yudi tuh bilang kayak, Loh, itu Dewi, Arya, itu Dewi yang gue ceritain waktu itu. Dewi itu." Dan si Yudi langsung lari, kayak manggil-manggil gitu, Dewi. Macam mau nyamperin orang gitu, tapi si Arya nggak ngeliat siapa-siapa. Dewi, mana sih nggak ada orang. Tapi dia ngeliat si Yudi tuh kayak pergi menjauh sambil teriak-teriak manggil nama, Dewi gitu loh. Arya di situ udah kayak nggak bisa konsen karena dia mendadak bener-bener pusing banget. Pandangannya nih berbayang semuanya. Dan tiba-tiba dia melihat di sekelilingnya tuh banyak penari-penari wanita yang nari tarian gambyong. Banyak banget tersebar di hutan, gengs. Dan Idam tau-tau teriak kayak, setan sambil nunjuk-nunjuk gitu. Habis itu dia lari ketakutan si Idam. Ya karena itu si Arya langsung berusaha ngejar si Idam kan. Tapi pandangannya tuh kayak wah, pohon-pohon yang di sana tuh kayak meliuk-liuk, tau-tau goyang-goyang gitu di hadapannya. Jalanan juga tau-tau langsung bercabang gitu sampai jadi kayak 10. Yang pokoknya penglihatannya tuh kayak nggak masuk akal. Dan semua di jalan jalurnya itu di 10-10-nya terlihat ada si Idam semuanya. Jadi ini yang mana nih Idamnya ini yang bener? Tapi si Arya lari aja ngasal gitu ngikutin satu jalur. Yang di sekitarnya tetap terlihat tuh penari-penari gambyong gitu kan lagi pada kayak melotot. Arya udah keringet dingin juga gemeteran. Dia lari kan sempoyongan, jalannya udah nggak jelas tuh. Sementara suara musik dari penari itu kedengeran terus di telinganya, menggema jelas banget. Riwah gitu, gengs. Sampai tahu-tahu dia menabrak sesuatu. Brak! Abis itu dia jatuh ke tanah. Kepalanya makin sakit banget, udah pusing. Abis nabrak lagi. Diusap tuh jidatnya luka berdarah, tapi nggak sampai ngocor, jadi kayak luka aja di kepalanya. Pas mau bangun, ada kayak nggak sanggup bangun lagi. Badannya terasa lemes banget kayak jadi karet. Sampai dia katanya kagak punya tulang, rasanya kayak lembek begitu. Akhirnya dia sampai tidur di tanah saking nggak kuatnya, lemes banget, nggak bisa gerak, nggak bisa ngangkat tangannya aja nggak bisa diangkat. Lama banget kondisinya kayak gitu, tapi dia nggak mau tidur, dia nggak mau pingsan. Pokoknya dia mau tetap sadar gitu walaupun keadaannya seperti itu. Bener-bener lemes banget, ngerasa kayak nggak punya tulang, nggak bisa gerak sama sekali. Sementara di hadapannya nih bisa dia lihat nih banyak penari tuh masih tuh pada nari gitu kan. Lama-lama kayak buyar sampai suara musiknya juga hilang, senyap menghilang.
dan tiba-tiba ada yang bisikin dia, "Teruai, ora opo-opo mas." Ya cuma dengar begitu si Arya nggak mau tidur. Dia takut kalau dia tidur dia nggak bakal bangun-bangun lagi atau udah di dimensi lain. Pokoknya situasi itu dirasa cukup lama, gengs. Kayak berjam-jam. Arya sampai kayak ngatur nafas, dia udah nangis tuh. Sampai akhirnya perlahan-lahan nih setelah udah cukup lama itu, dia bisa merasakan tubuhnya lagi nih perlahan-lahan gitu kan. Bisa gerakin lagi tuh tangannya. Tapi perutnya berasa mual banget. Abis itu dia langsung muntah sebanyak-banyaknya. Dan dilihat dari sisa muntahannya itu memang kayak ada jamur-jamur yang tadi dia makan. Dia langsung merhatiin sekitarnya, pohon-pohon keadaannya udah normal ya, udah nggak goyang-goyang lagi. Yang ternyata dia juga ada berada di dekat pohon besar yang mana kayaknya tadi dia nabrak pohon itu sampai jidatnya berdarah. Arya mau teriak nih manggil dua temennya itu kayak masih lemes rasanya, kayak belum keluar tuh suaranya. Tapi dengan sekuat tenaga si Arya mencoba untuk jalan lagi. Dia terus tuh menyelusuri jalan tuh sampai ke bawah. Nah akhirnya sampai tuh ke bawah, dia langsung lapor ke pos bagian registrasi. Yang ternyata posisi tadi tuh dia nabrak pohon sampai ke pos bawah itu ternyata nggak jauh-jauh banget. Arya bilang kalau dia terpisah sama dua temennya. Pokoknya dia tadi habis makan jamur terus mendadak kayak kondisinya tuh aneh gitu loh sampai lemes. Akhirnya malam itu beberapa orang ini melakukan pencarian di sekitaran tempat terakhir kali si Arya sama yang lainnya tuh istirahat tuh yang makan jamur itu tuh. Tapi nggak ditemuin apa-apa, kondisinya udah sepi. Mereka juga menelusuri ke dekat pohon yang tadi si Arya nabrak terus muntah-muntah dan sisa muntahannya bener tuh dilihat kayak ada sisa jamur. Nah ternyata menurut petugas di sana pas ngelihat sisa muntahannya tadi, sepertinya si Arya itu tuh makan jamur jenis Psilocybe-cubensis. Gimana tuh bacanya? Psilocybe-cubensis. Ya Allah, kita dikasih tulisan doang sih, gak voice note gitu sama si Arya. Dimana jamur tersebut tuh bisa menyebabkan seseorang mengalami halusinasi akut. Yang mana kalau orang itu ya mengkonsumsi jamur tersebut dalam keadaan depresi atau ketakutan, itu bahaya banget. Dia bisa melihat sesuatu yang ditakutkannya kayak terjadi. Halusinasinya senyata itu katanya. Banyak juga orang yang menyebut jamur tersebut tuh sebutannya magic mushroom, yang biasanya tumbuhnya tuh di kotoran sapi, gengs. Ya pokoknya di situ tuh orang-orang pada nyari tuh teriakin nama Idam sama Yudi kan. Nggak lama ada yang balas teriak juga tuh kayak tolong di sini, tapi kayak lemah suaranya. Pas diikutin sumber suaranya ternyata itu si Idam udah pucat banget mukanya. Di dekatnya juga ada muntahan tuh, yang ternyata dia baru habis sadar dan habis muntah-muntah juga. Dilihat tuh dari muntahannya ya, bekas jamur-jamur yang tadi emang mereka makan ya masih ada. Jadi mungkin nggak kecerna dengan baik ya, terus pas dimuntahin masih ada tuh bentukan jamurnya. Ya udah akhirnya mereka membantu Idam dan para petugas di situ bilang, udahlah Idam nih sama si Arya balik aja dulu ke pos. Soalnya muka mereka tuh masih pucat banget sebenarnya karena efek jamur. Sementara yang terusin pencariannya biar petugas saja. Dari pos si Idam sama Arya ini dianterin lagi tuh balik ke desa. Geger lah orang desa. Yang sedari sore ternyata udah pada nyariin si Hikmah sama si Novi, ditanyain mulu itu teman-teman yang cowok kok pada belum balik. Pulang-pulang bawa kabar Yudi masih hilang. Arya pun menceritakan semuanya kepada Pak Kades ya. Pas dengar ceritanya, Pak Kades diam aja tuh, tapi Bu Kades bilang, saya nggak ngasih jamur apa-apa kok. Saya cuma ngasih bekal aja yang buat kalian bertiga itu, selebihnya enggak, saya nggak ngasih apa-apa. Jadi sepertinya memang si Yudi ini tuh berbohong. Dia ngambil jamur yang ada di kotoran sapi-sapi, karena mungkin dia tahu ya itu magic mushroom jadinya. Untuk emang ngefly si Yudi ini kan emang anaknya suka begitu. Emang ngablu. Jadi efek dari jamur itu emang bisa membuat halusinasi akut. Ya tapi kan ini jatuhnya ngaco banget ya, orang lagi di tengah hutan, yang mungkin Yudi sendiri tuh nggak nyangka kalau efek yang ditimbulkan jamur itu bisa sedahsyat itu. Namun sebelum makan jamur tersebut, Arya sama Idam kan juga dengar sebenarnya suara yang kayak tadi musik-musik hajatan, kayak ada musik gambyong kan dibilangnya. Itu kan mereka dengar belum kena efek jamur dong. Dan seingat Arya, terakhir kali dia ngeliat Yudi, itu kan Yudi itu pergi ke arah suara sumber musik tersebut sambil teriak-teriak manggil nama Dewi. Yang katanya Dewi itu orang desa sini. Di situ Pak Kades sama Bu Kades kayak kaget dengerin. Dari yang awalnya si Yudi dikira hilangnya tuh gara-gara efek jamur, ya halusinasi terus dia pergi kemana gitu ya. Pak Kades nanya lagi ke Arya, kamu kok tahu ada namanya Dewi itu dari mana? Ya si Arya bilang kalau waktu itu dia ngeliat Yudi kayak ngomong sama seseorang. Dan si Yudi bilang itu katanya ngomong sama Dewi, cantik orang sini. Terus di gunung yang terakhir kali si Yudi teriak-teriak itu kan ngejar-ngejar manggil nama Dewi. Walaupun lagi-lagi si Arya tidak melihat sosoknya seperti apa ya. Apa si Yudi ini lagi halusinasi efek jamur itu ngejar-ngejar Dewi. Dan Idam nambahin lagi tuh ceritanya kalau Yudi kan katanya beberapa kali sempat ngeliat ular. Nah pas dengar tentang ular, Bu Kades kayak langsung, tuh kan Pak, ibu khawatir dari awal makanya ibu udah bilang. Jadi katanya gengs, di Gunung Wilis itu memang terkenal ada ular misterius yang hanya bisa dilihat oleh orang pilihan dari sosok yang sering dipanggil Dewi, penunggu gunung itu sama orang-orang di sana. Jadi maksudnya gini gengs, walaupun basicnya si Arya ini kan katanya indigo, bisa melihat hal-hal tak kasat mata. Tapi kalau sosok Dewi itu nggak membiarkan dia untuk melihat dirinya atau ular peliharaannya, ya si Arya kagak bakal bisa lihat juga. Nah sepertinya si Yudi nih yang merupakan iga jarang itu memang sengaja dikasih lihat. Makanya dari awal dia ngeliat ular tuh cuma dia yang bisa ngeliat. Namun masalahnya ngapain si Yudi bobo jamur-jamur itu terus dikasih ke teman-temannya buat makan di atas gunungnya, situasinya jadi amsyong. Ibaratnya tuh dia udah diincar sama cobaan malah dicobain begitu. Malamnya sekitar jam 10 malam ada kabar kalau
Akhirnya Yudi ditemuin sama petugas. Tapi kondisinya lagi tidak sadarkan diri dan ada bekas gigitan ular di leher. Yang mana sewajarnya biasanya kan kalau gigitan ular di kaki ya gengs ya. Ini bisa sampai di leher begitu, gimana ceritanya, kurang paham juga tuh si Arya tuh. Langsung lah pokoknya dibawa ke puskesmas yang dikiranya kan takutnya ada bisa. Ternyata nggak ada bisanya sih gengs, cuma bekas gigitan ular aja. Setelah sadar dan bisa diajak ngomong, si Yudi ini bilang kalau waktu itu dia berasa ngeliat si Dewi. Ya makanya dia ngejar sampai tahu-tahu berada di sebuah acara hajatan gitu yang banyak penari gambyong. Di situ dia sempat berciuman katanya sama si Dewi. Dan tahu-tahu dia kayak merasa ada yang ngelirik dia, ternyata ular gede. Abis itu dia nggak inget apa-apa lagi, tahu-tahu udah ada di puskesmas di bawah orang-orang. Ya tapi kalau dari orang puskesmasnya sendiri sih bilang, malah ini mah efek jamur, halu nih orang nih. Jadi ternyata kalau kata si petugas puskesmas tuh, jamur yang mereka konsumsi itu masuk ke dalam golongan narkotika loh. Jadi hati-hati, karena bisa memberikan efek yang benar-benar dramatis. Nah kan takut banget ya. Tapi masalahnya, fakta sebelum mereka makan jamur itu, Arya sama Idam kan mendengar ya emang ada suara musik kehajatan yang penari gambyong. Sampai si Yudi bilang mau nyamperin ke sana tapi pada nggak mau kan. Terus tahu-tahuan dari mana si Yudi ini tentang si Dewi sama ular-ular yang ciri-cirinya memang sering dilihat sama penduduk sana, diyakini emang menjadi penunggu gunung sana. Jadi kayak ada suatu misteri yang gak kejawab gitu loh. Ya untungnya pada waktu itu Yudi memang selamat ya. Namun anehnya, semenjak itu sikapnya Beber jadi seaneh-anehnya. Sampai selesai KKN ini dia nggak mau pulang awalnya. Abis itu dia juga sampai nggak lanjut kuliah. Yang kalau kata keluarganya si Yudi ini jadi kayak pengobat gitu gengs. Keluarganya juga sampai angkat tangan. Terakhir katanya dia sempet ke desa itu lagi tuh, dikiranya mau healing mencari suasana tenang kali ya. Tapi kata keluarganya menurut penduduk sana, setiap hari si Yudi ini pergi ke gunung kayak bermalam di sana gitu. Jadi kira penduduk sana si Yudi macam betapa kali itu orang. Arya tapi udah lose kontak tuh pada saat itu sama si Yudi. Malah sering berhubungannya sama keluarganya, nanya kabar segala macam kan, karena si Yudi udah nggak bisa dihubungin. Hingga dikabarkan si Yudi ini katanya hilang di gunung tersebut dan sudah balik-balik lagi. Jadi hilangnya itu bukan pas lagi kejadian KKN, tapi setelah itu udah berlangsung sekitar 7 bulan kemudian setelahnya. Dan dari situ Yudi udah nggak pernah diketemukan lagi. Nggak tahu hilang kemana. Apakah dia udah pergi dari gunung itu atau belum? Nggak ada yang tahu. Namun banyak penduduk sana yang meyakini kalau Yudi merupakan iga jarang itu diambil oleh Dewi untuk dijadikan pasangannya. So itu guys cerita Arya dan keindigoannya di sini agak kagak berguna ya. Karena ternyata sosok ular sama Dewi yang ada di gunung sana tuh milih-milih siapa yang bisa ngeliat dia. Jadi mungkin sekalipun Teresa atau Kak Sarah Wijayanto yang punya six sense ke sana gitu, tapi si Dewi sama ularnya kagak mau dilihat ya, kagak bisa dilihat. Ya tapi katanya cerita tentang ular sama si Dewi itu udah terkenal banget di wilayah sana, gengs. Cuma kalau dari ceritanya Arya sendiri di sini kan kayak ada kecerobohan yang kayak bikin gregetan ya. Yang mohon maaf, si Yudi juga suka tadi tuh cari-cari masalah, diincar cobaan, tapi malah dicobain. Udahlah dia iga jarang, udah diwanti-wanti hati-hati. Lah pakai bawa jamur, makan jamur gitu kan yang dia ambil dari kotoran sapi. Jadi kemana-mana itu efeknya. Ya maksudnya Arya sama Idam untung nggak kenapa-napa. Karena Arya waktu itu bener ngerasanya kayak udah dahsyat banget efek dari jamur tersebut. Sampai dikiranya dia, yaudah nih ajal gue nih bakal mati nih, ngerasanya kagak punya tulang. Yang jelas hal ini bagi Arya kayak waktu itu apa ya? Dia awalnya kan khawatir banget waktu si Yudi hilang. Dan akhirnya ditemukan kan ada gigitan ular segala tuh. Tapi alhamdulillahnya lagi tidak berbisa. Selamat lah pokoknya. Udah pada lega orang-orang. Namun abis itu 7 bulan kemudian setelahnya lah, Arya juga bingung, kenapa Yudi Toto kayak begitu? Ya hal itu macam juga bukan kuasa dia dan bukan urusan dia lagi ya. Ya memang mungkin itu jalan yang mau diambil sama si Yudi. Sampai keluarga Yudi kan katanya juga udah pasrah, angkat tangan, gengs. Karena istilahnya tadi udah selamat, udah balik nih bener kan, malah aneh-aneh lagi gitu, ngilang pula. Apa perkara ngobat kali ya? Ya kalau begitu mau gimana lagi, emang orangnya maunya begitu kali? Ya buat Arya makasih untuk ceritanya ya. Jadi nambah-nambahin nih teman cerita pendakian dari Gunung Wilis. Ya sebenarnya sih ini KKN di sekitaran desa sana, tapi naik-naik tuh ke Gunung Wilis. Ya buat kalian udahlah, yang lempeng-lempeng aja kagak usah nyobain yang aneh-aneh. Ya terima kasih semuanya majikan ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dan kalau kalian mau kirim-kirim cerita, boleh ke email di bawah ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.